warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan bersama saya Rizky Aziza. Dan saya Misbahul Munir. Nah, selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menemani ngabuburit Sobat Menara Kampus TV dengan obrolan yang menarik dan juga bermanfaat nih, Kak. Betul. Nah, khusus pada sore hari ini, saya memiliki pantun nih. Mau denger gak? Apa tuh, Kak? Ikan sepat, ikan lele. Cakep. Masih semangat gak, Le? Waduh, pastinya masih semangat dong, Kak. Karena puasa kita tinggal 1 minggu lagi nih. Betul sekali. Nah, di episode ini kita akan ngobrolin tema Ramadan Sukacita Disabilitas Tak Terlupa dengan narasumber yang hebat dan juga inspiratif, yaitu Bapak Rismawan Yulianto selaku Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus atau FKDK. Nah, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus adalah sebuah wadah komunikasi, silaturahmi, dan juga advokasi bagi teman-teman difabel dari Kudus untuk menciptakan Kudus yang inklusif. Betul sekali. Langsung kita sapa nih, Kak. Selamat datang Bapak Rismawan. Selamat sore Sobat Menara Kampus TV. Nah, Sobat Menara Kampus TV yang ingin tahu bagaimana pergerakan atau kiprah apa saja yang dilakukan oleh FKDK setelah yang satu ini ya, tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus adalah wadah untuk teman-teman difabel yang berdiri sejak tahun 2014. Betul, sudah lama sekali ya, Kak. Betul. Ngomong-ngomong nih, kita manggil Pak Rismawan, Mas Rismawan atau Kak Rismawan nih? Boleh, kita fleksibel aja. Boleh panggil Mas, boleh panggil Pak. Oh, panggil. Yang penting nyaman Kak Munir, Kak Aziza. Oh, oke. Kita panggil Mas aja ya, Oke, karena kelihatannya siap. masih muda dan fresh nih. Siap-siap. Nah, untuk Mas Rismawan nih, bagaimana bisa cerita sedikit apa yang latar belakangi berdirinya FKDK ini? Ya, ini Mbak Aziza, Pak Munir ya. Iya. FKDK lahir 10 tahun yang lalu. Jadi bulan kemarin kita tepat berusia 10 tahun. Dan FKDK lahir dari sebuah keprihatinan kami karena lebih banyak teman-teman ini mengalami diskriminasi, mengalami stigma negatif yang kerap melekat di diri-diri teman disabilitas. Dan akhirnya bulan November tahun 2014 itu kita sepakat bikin sebuah komunitas atau pergerakan resmi yang bisa memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas di Kudus. Akhirnya kita sepakat membentuk FKDK ini, dan dari awalnya kita 5 orang, Mas. Kak Munir Dari ya, 5 orang. Kak Azizah ya. Wow. Sekarang Berapa? alhamdulillah kami sudah 300 lebih anggota Masya Allah, keren banget. dari berbagai ragam disabilitas. Masya Allah. Jadi ada yang tunarungu, tunadaksa, tunanetra, dan kebanyakan memang dari kami di tunadaksa gitu. Pak, bagaimana upaya Pak Rismawan nih dan teman-teman FKDK untuk mendorong Kudus inklusif dan ramah bagi teman-teman difabel? Lalu apa nih Pak tantangan terbesarnya? Nah,
yang upaya yang sudah kita lakukan ya Kak Munir ya, bahwa kita harus mengedukasi stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus terkait pentingnya untuk pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kudus. Dan kita juga mengedukasi masyarakat di luar nih, Kak Azizah juga terkait merubah stigma negatif yang mungkin kerap melekat di teman-teman disabilitas. Bahwa kalau dulu mungkin pandangan orang-orang bahwa teman disabilitas itu harus dikasihani, harus dikasih bantuan. Kita ngerubah stigma itu. Ternyata teman-teman disabilitas ini bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa lebih daripada orang normal. Nah, kita ngerubah stigma itu, dan upaya apa yang sudah kita lakukan dari sisi edukasi, sisi ini kita sudah melakukan semuanya, Mas, terkait dasar hukum juga, payung hukum, dan perjuangan kami juga bahwa Perda Disabilitas di Kabupaten Kudus sudah disahkan. Wah, keren sekali. Tahun 2021, perjuangan kami selama 7 tahun itu baru goal kemarin tahun 2021. Perda Disabilitas nomor 10 tahun 2021 sudah disahkan. Nah, kita tunggu nih Kak Munir, Kak Azizah nih, perbubnya nih. Semoga pemimpin yang baru ini bisa segera membuat perbubnya. Gitu. Sobat Menara Kamus TV yang ada di rumah ikut bareng-bareng mendoakan. Ya, mendoakan kita bareng-bareng supaya Kudus yang kita cintai ini bisa menjadi Kudus yang inklusi dan ramah disabilitas. Betul, Gitu. Betul sekali. Nah, kalau di bulan Ramadan biasanya teman-teman difabel di FKDK selain beribadah, kegiatan sosial kemanusiaannya biasanya melibatkan pihak lain atau dari FKDK sendiri. Nah, kita ada kerjasama dengan beberapa pihak ya, Kak Azizah, Kak Munir. Jadi kita ada namanya buka bersama yang kita lakukan, mungkin dicari yang weekend ya, yang teman-teman bisa hadir semuanya. Terus kita juga ada kegiatan Jumat Berkah, Kak Azizah. Oh, Jumat Kak Berkah. Munir ya, Jumat Berkah itu kalau dulu stigma masyarakat di luar bahwa disabilitas itu harus dibantu, kita coba ngerubah stigma itu lewat kegiatan Jumat Berkah. Jadi yang membantu ya? Ya, jadi sekarang kita yang membantu teman-teman Masya disabilitas yang Allah. lainnya gitu. Dan beberapa kali kita berbagi takjil di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini nanti menjelang akhir ini insya Allah kita akan melaksanakan berbagi takjil itu. Masya Allah. Dan itu murni pure dari iuran teman-teman disabilitas. Wah, Jadi keren sekali. kita ajarkan teman-teman disabilitas itu untuk ayo kita berbagi dengan masyarakat luar lainnya gitu. Jangan-jangan nasi Jumat Berkah yang saya dapat dari teman-teman FKDK. Ya, mudah-mudahan Bisa jadi. bisa jadi Kak Sebagai Munir. anak Iya. pasukan. Oke, Pak. Nah, kalau menurut Mas Rismawan, oke. Kalau menurut Mas Rismawan sejauh ini, apakah fasilitas ruang publik seperti tempat ibadah sudah cukup ramah disabilitas sehingga teman-teman difabel bisa nyaman dan aman dalam beraktivitas nih, Pak? Nah, kalau terkait rumah ibadah, terus terang rumah ibadah yang ada di Kabupaten Kudus, kalau saya bilang masih belum layak dan ramah untuk teman-teman disabilitas. Nah, pengalaman saya sendiri nih, Kak Munir, Kak Azizah ya, saya pernah melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi saya mau ke masjid itu, saya harus mengambil wudhunya itu harus turun ke 2 tingkat. Dan lantainya licin ya. Dan itu sangat membahayakan bagi kami teman disabilitas. Nah, belum lagi stigma orang ya. Mungkin kalau saya pakai tongkat nih, terus ada yang pakai kursi roda. Mungkin kalau kita menginjak di lantai masjid itu takutnya mungkin tongkat kita apa kursi roda kita Iya. membawa najis atau gimana. Tapi udah mulai terbuka nih Kak Azizah, Kak Munir ya, semenjak kita edukasi stakeholder di Kudus terkait aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Jadi sekarang udah mulai nih rumah-rumah ibadah itu kita disediakan sebuah space khusus untuk teman-teman disabilitas itu bisa beribadah di situ, baik sholat Jumat atau sholat berjamaah di situ. Biasanya juga ada bangku ya, Pak? Ya, bisa ada dilipat bangku itu. Saya dan sering lihat itu. dan mungkin Kak Munir ya nggak harus untuk disabilitas saja, dan mungkin untuk orang-orang yang mohon maaf yang sudah berumur itu ya mungkin Bisa terbantu dengan bisa terbantu, mungkin orang dengan stroke dan lain-lain itu kan akhirnya menjadi disabilitas nih beliaunya. Nah, itu sangat membutuhkan aksesibilitas di rumah ibadah gitu, Kak Munir, Kak Azizah. Nah, ini Mas Rismawan, bagaimana cara kalau Sobat Menara Kampus TV dan masyarakat luas ingin berkontribusi dan juga berbagi dengan teman-teman difabel dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan? Ya, kami sangat berharap Kak Azizah, Kak Munir, bahwa masyarakat di luar ini mulai terbuka untuk menerima teman-teman disabilitas, termasuk mungkin berkolaborasi atau berbagi dengan kami, dan khususnya untuk di kegiatan Jumat Berkah ini, Kak Azizah, karena setiap kegiatan Jumat Berkah itu kami biasanya satu hari itu bisa 4 sampai 5 titik, Kak Azizah, kita menjangkau teman-teman disabilitas. Dan itu
ya mungkin membutuhkan banyak biaya atau apa, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih tercover. Dan mungkin kalau Sobat Menara Kampus TV, teman-teman di luar sana pengen bergabung, pengen berbagi dengan kami sangat terbuka sekali dan sangat berterima kasih. Oke. Gitu. Terus pada intinya adalah FKDK itu terbuka sekali untuk masyarakat luas jika ingin kontribusi dalam berbagi gitu, Pak. Iya, kita sangat terbuka sekali, dan bahkan ada beberapa kali yang ini ya, donatur ini ya, Mas nitip sedikit ya untuk teman-teman Masya gitu. Allah. Nah, tapi kan kita juga harus pilih-pilih ya Mas ya, Kak Munir ya, Kak Azizah ya, nggak semuanya terus kita kasih ya. Kita harus pentasarufan apa yang teman-teman donatur ini kasih ya harus sesuai dengan kriteria yang maksudnya mustahik, yang ibaratnya wajib lah, layak untuk dibantu gitu. Nggak terus kan nggak semuanya disabilitas itu di bawah garis kemiskinan atau nggak mampu, itu kan nggak. Masih ya kita harus selektif lah biar apa yang jadi keinginan para donatur ini bisa tersampaikan Iya, gitu. tepat sasaran Tepat gitu. sasaran gitu, Mak. Oke, Pak, untuk teman-teman difabel gini ada nggak, Pak, sekolah dari teman-teman difabel kan udah mengumpulkan dana segala macam, tapi kan ada yang mereka dari umur mereka tuh masih, mohon maaf, umur sekolah, anak sekolah. Ada nggak yang dibantu dari biaya pembiayaan sekolah dan segala macam? Nah, itu yang kegiatan Jumat Berkah kami itu. Di samping kami menyasar teman-teman disabilitas yang kurang beruntung disabilitas berat, kami juga menyasar untuk adik-adik disabilitas, Mas. Karena di Jumat Berkah itu kami melakukan, di samping kita membantu, kita melakukan pendampingan atau konseling, kita memberikan edukasi kepada orang tua ataupun keluarga disabilitas itu, Mbak. Karena terkadang hambatan kemandirian teman-teman itu malah dari keluarganya sendiri. Kadang keluarganya ya merasa kasihan, malu. Nah, itu yang menghambat kemandirian teman-teman disabilitas ini. Nah, kita edukasi keluarganya, kita edukasi teman disabilitas itu sendiri. Yuk kita maju bareng bersama FKDK gitu. Dan kalau saya bilang ya Kak Munir, kalau sekitar 10%-nya anggota kami itu malah anak-anak dengan disabilitas. Karena apa? Karena orang tuanya tertarik dengan program kami, dengan kegiatan kami. Terus yang kedua, anak-anak ini orang tua ini pengen mengajarkan anak ini bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan di sekitar. Nah, makanya Jadi walaupun keterbatasan tapi nggak boleh terbatas kemampuannya gitu, ya Pak. gitu. Supaya kita berani show off, kita berani muncul gitu. Nah, Kak kalau Munir. untuk anak-anaknya sendiri itu dari umur berapa, Mas, kalau boleh Kalau tahu? dari rentang usia antara sekolah SD sampai SMA itu ada yang bergabung di kami. Berapa banyak gitu? Sekitar 10% dari jumlah anggota kami. Wah, Ya. banyak banget ya, Pak. Iya, lumayan. Pak, Mas, sorry itu saya agak sedikit pribadi. Tapi saya pernah dapat saya ada sebuah teori bicara kayak gini. Sesuatu yang diberdirikan itu berdasarkan ada faktor latar belakangnya. Nah, kira-kira ada nggak cerita yang sedikit membuat Bapak sakit hati sehingga Bapak bertekad membuat FKDK ini gitu? Ada. Atau dari Ada cerita beberapa teman-teman kali juga? ya, ada beberapa kejadian yang mungkin pengalaman saya sendiri. Nah, saya mengalami diskriminasi bahwa ya mungkin apa yang saya ini ternyata masih belum bisa diterima oleh ini. Mungkin karena kekurangan saya, terus akhirnya saya ditolak bekerja, saya ditolak ini. Nah, itu pengalaman pribadi saya tanpa melihat latar belakang pendidikan saya. Itu mereka udah ngejudge saya nggak bisa melakukan apa-apa nih. Nah, itu termasuk stigma negatif kan, Iya, betul. Kak ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya stigma negatif itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tuh kita jadi lebih open minded nih kalau kata orang sekarang. Betul, Kak Munir. Jadi lebih terbuka bahwasannya keterbatasan fisik tuh bukan berarti mematikan ambisi Iya, gitu. betul, Tetap betul ada sekali. ambisi untuk Betul. hal-hal positif lainnya. Balik Gitu. kekurangan pasti ada kelebihan, Kak. Betul sekali. Saya percaya itu. Oke teman-teman, seru sekali obrolan kita sore hari ini. Tapi untuk lanjut ke segmen selanjutnya, untuk lanjutkan obrolan selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran, berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu,
juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi public relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan yang dinanti umat muslim karena menunggu puasa 1 bulan penuh nih Kak. Dan Betul juga sekali. pastinya ngalap berkah, ngalap kebaikan. Betul Salah sekali. satunya yaitu membantu teman-teman difabel agar mereka juga merasakan sukacita di bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, teman-teman, saya ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Rismawan, untuk mewakili teman-teman Sobat Menara Kamus TV yang ada di rumah. Pak, terakhir ini, apa harapan Mas Rismawan kepada masyarakat luas dan pemerintah agar teman-teman difabel bisa menikmati semua layanan dengan lebih mudah, nyaman, dan bersukacita di momentum Ramadan ini? Ya, mungkin harapan saya dulu ya pada teman-teman disabilitas bahwa disabilitas bukan akhir dari segalanya. Kita mungkin mempunyai kekurangan, tapi di satu sisi kita pasti punya kelebihan. Jadi tetap semangat dan intinya jangan pernah rendah diri. Kita harus berani show off, kita harus berani mengeluarkan apa yang jadi kemampuan kita dan kita yakin kita pasti mampu. Gitu. Dan untuk pemerintah di luar sana, untuk stakeholder yang ada di luar sana, dan tolong beri kami kesempatan. Jangan kasihani kami dan berilah kami kesempatan yang seluas-luasnya biar kami bisa berkembang dan hak-hak kami supaya diberikan Mas karena sudah ada payung hukumnya ya. Dan harapan saya Kudus yang kota cintai ini menjadi kota yang inklusi, kota yang ramah disabilitas. Wah, Itu Masya Allah. Kak Munir, Kak Aziza. Merinding loh aku, serius. Sama. Tuh Sobat Menara Kamus TV, kita sudah tahu bahwa kita harus open minded, kita harus membuka pikiran kita bahwa sebenarnya sobat-sobat teman-teman disabil ini mereka tidak menutup diri, melainkan kita yang terlalu banyak stakeholdernya gitu Kak. Nah, tapi Sobat Menara Kamus TV sungguh sedih karena episode ini kita akan berakhir. Betul. Nah, kita ucapkan terima kasih dulu Sama-sama, kepada Mas Rismawan Mbak sudah Deden. meluangkan waktunya memberikan cerita yang inspiratif buat Sobat Menara Kamus TV nih, Kak. Betul sekali, Bapak. Terima kasih. Dan Sobat Menara Kamus TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di acara Sabar setiap pukul 5 sore. Saya Misbahul Munir. Saya Rizky Aziza. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.